Halo Movie Mania, selamat datang di Cine Cafe. Seperti biasa, behind the scene film kali ini bakal kita bahas. Dan kali ini, buat para pecinta kopi, ini dia filosofi kopi. Perfecto kopi terbaik di dunia. Apa dasarnya? Maksud Anda ada kopi yang lebih baik dari Perfecto? Iya. Ini dia satu lagi karya anak bangsa yang bisa dijamin kualitasnya, yaitu filosofi kopi. Maksud lo apa? Tiba-tiba datang ke filosofi kopi, lo ngancurin usaha yang udah gue bangun sama Jody selama bertahun-tahun. Kalau lo nggak datang, semua nggak akan kacau kayak begini. Film yang diadaptasi dari karya Dewi Lestari ini akan menceritakan berbagai hal yang menarik mengenai kisah persahabatan, obsesi, dan cinta. Kemana-mana sama kopi yang diseduh langsung sama petani kampung. Gak hanya membahas mengenai cinta dengan lawan jenis, namun juga menunjukkan bagaimana perasaan seorang barista ternama yang jatuh cinta dengan sebuah kopi. Perfect. Filosofi Kopi, garapan sutradara Angga Dwi Masa Songko ini merupakan film yang mengusung user generate. Yang pasti bisa dibilang ini film pertama yang mengusung konsep tersebut yang ada di Indonesia. Penggemar bisa memilih dan membangun konsep visual yang akan disajikan di film ini melalui platform digital dengan cara mengunggah aplikasi Filosofi Kopi. Berperan sebagai Ben, anak petani kopi yang tumbuh menjadi barista profesional, Chico Jericho benar-benar totalitas. Ia belajar menjadi barista yang mengerti segala sesuatu tentang kopi. Chico rela mengunjungi perkebunan kopi di daerah Semarang dan Yogyakarta, bahkan ia sampai berjuang dan menjadi magang barista di 4 kedai kopi yang berbeda. Tidak hanya Chico, Julie yang berperan sebagai Q grader juga dituntut untuk belajar tentang seluk-beluk kopi, bahkan ia mengaku harus mencoba berbagai kopi di Indonesia. Julie juga harus ikut sekolah tentang kopi agar memahami seluk-beluk kopi. Sebuah bangunan bertingkat yang tidak berfungsi disulap menjadi sebuah kedai kopi modern. Bangunan tersebut sudah kosong selama 10 tahun. Sang sutradara, Angga Dwi Masa Songko, melibatkan sistem interaktif untuk mendesain kedai filosofi kopi yang juga hasil desain dari aplikasi Filosofi Kopi yang dibantu oleh desainer interior. Ternyata kedai tersebut dipergunakan sesuai fungsi aslinya. Menurutnya, para pemain film ini tidak sekedar akting. Saat proses produksi usai, kedai ini tetap buka dan dikelola bersama. Ia berkata, kedai tersebut terus buka. Dan di hari tertentu, Chico akan datang sebagai barista dan untuk pemegang manajemen dipegang langsung oleh Rio Dewanto. Kopi itu hidup gue. Gue tumbuh besar sama kopi. Kenapa gue bilang itu kopi sama seperti hidup? Karena ada rasa pahit, ada rasa manis sama seperti hidup kita kan, tapi gimana kita ngejalaninnya, bener nggak? Kopi buat gue gak ngerti apa-apa tentang kopi, yang ngerti kopi band yang kenalin gue sama kopi. Gue bisa cinta sama kopi dan kopi jadi bagian dari hidup gue, itu karena band. Kalau nggak ada band mungkin gue lebih mengenal apa ya? Cuan Sama babi kan, gue bikin mie ayam. Kopi buat saya lebih dari sekedar minuman. Ada hal mendalam yang bisa saya pelajari. Bisa dibilang kopi itu seperti seorang individu. Punya sifat, karakter. Setiap kopi itu unik. Setiap kopi itu memiliki cerita. Dan itu yang membuat saya ingin mengenalnya lebih dalam dari hanya secangkir kopi. Filosofi Kopi diklaim menghabiskan dana yang tidak sedikit dalam proses pembuatannya seperti film Indonesia pada umumnya. Nah, film ini menghabiskan dana sampai 10 miliar rupiah untuk proses produksi dan masa promosi. Gak heran, sang sutradara juga tim menghabiskan uang yang sangat banyak untuk melakukan riset dan penelitian di berbagai perkebunan kopi yang ada di Indonesia. Oke, Movie Mania, itu dia tadi hal-hal yang harus kamu tahu yang ada di film Filosofi Kopi. Saatnya saya Kamal pamit dan sampai jumpa. Dah.